Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Asraniyah yang saya hormati dan yang saya cintai, kali ini saya mau berziarah ke makam orang tua saya dan sekaligus saya ingin menerangkan beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita menziarahi keluarga kita. Ziarah kubur di dalam agama Islam itu bertujuan untuk mengambil iktibar ataupun pelajaran dari yang diziarahi serta mengingatkan kepada dirinya akan kehidupan nanti di akhirat. Maka di dalam perjalanan ziarah kubur tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Hal apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin berziarah? Yang pertama harus kita lakukan adalah sebaiknya ketika kita hendak berziarah mempunyai wudu. Karena kita mau berziarah ke makam keluarga kita, biasanya di tempat ziarah tersebut jarang sekali menemukan ada tempat untuk berwudu. Berbeda kalau kita mau berziarah ke makam para waliullah. Biasanya sudah ada disediakan fasilitas untuk berwudu. Nah, oleh karena itu saya pun berwudu sudah dari rumah. Sehingga ketika saya mau berziarah berada di dalam keadaan sudah mempunyai wudu. Kemudian ketika kita mau berziarah, maka hendaklah kita memakai pakaian yang sopan. Dan saya adalah wanita, tentu saya memakai pakaian yang menutupi aurat saya. Kemudian ketika kita melewati kuburan muslimin muslimah, maka disunnahkan kita mengucapkan salam untuk ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang artinya adalah keselamatan untuk kalian semuanya, wahai para ahli kubur. Dan kita juga bisa mengucapkan salam yang lainnya, misalkan dengan salam yang cukup panjang. Banyak sekali contoh-contoh mengucapkan salam yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang artinya keselamatan untuk kalian semuanya, wahai penghuni perkampungan kaum mukminin, besok kalian akan segera mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Hadis ini yang diterima oleh Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermalam dengannya pada akhir malam. Beliau keluar menuju Baqi, pemakaman penduduk Manidah di dekat Masjid Nabawi dan mengucapkan salam tersebut. Nah, di sini kita melihat ada kenceleng ya. Nah, maka kalau kita membawa uang sebaiknya kita masukkan ya untuk bersedekah. Ya, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berada di sekitar pemakaman yang dengan ikhlasnya, dengan ridhonya untuk selalu membersihkan area pemakaman ini. Kemudian ketika kita hendak berjalan, maka ingat tidak boleh melewati tengah kuburan ini. Ini tidak boleh kita lewati ya. Ini tidak boleh kita lewati dan sebaiknya ketika kita hendak berjalan menuju ke pemakaman yang kita maksud, maka tidak dianjurkan sekali untuk sengaja-ngaja kita membaca nama-nama yang ada di batu nisan tersebut. Seperti itu ya. Ini keterangannya
ada di dalam kitab Bidayah. Kenapa? Karena hal itu bisa mewarisi akan kurangnya kecerdasan terhadap diri kita. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kita sengaja-ngaja untuk membaca seperti itu. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat yang ingin saya ziarahi. Ini adalah makam ayah saya. Nah, ketika kita mau mendoakan, kita hendak duduk, maka diingat jangan kita sampai duduk di atas kuburan. Tidak boleh kita duduk di atas kuburan ya. Atau seperti tadi kita menginjak pusara kuburan. Karena ada hadis Rasulullah SAW oleh Imam Muslim yang artinya sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sebaiknya, tapi kecuali kalau madarat ya, kalau madarat sekali sehingga tidak ada tempat duduk ketika kita hendak mau berdoa, maka boleh kita di sampingnya, tetapi tidak di tengahnya juga ya. Tidak di tengah kuburannya, tetapi di sampingnya saja. Jika memadaratkan itu tidak apa-apa. Kemudian kita harus mengetahui mana arah kiblat. Nah, jadi bagusnya kita hendak duduk ataupun berjongkok mengarah ke arah kiblat. Kemudian kita duduk ataupun berjongkok di dekat kepala jenazah kuburan ini. Seperti itu. Selanjutnya sebelum kita mendoakan, maka disunnahkan untuk menaburkan bunga ataupun menaburkan daun di atas kuburan tersebut. Mufti Al-Azhar ada dalil hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang meletakkan 2 tangkai kurma di atas 2 kuburan yang sedang disiksa. Di hadis itu Nabi bersabda, semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua tangkai kurma belum kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu setelah itu maka kita menyirami air di atas kuburan tersebut. Hal ini adalah disunnahkan ketika kita menyiram kuburan dengan air. Karena Rasulullah SAW pun pernah melakukannya pada saat putranya Ibrahim wafat. Selain itu, tindakan tersebut merupakan sebuah pengharapan tafa'ul agar kondisi mayit yang berada di dalam kuburan tetap dingin dan mendapatkan rahmatnya Allah. Sebagaimana keterangan Syekh Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Kemudian kita mengucapkan salam dikhususkan untuk jenazah yang ada di dalam kuburan ini. Misalkan contoh, karena saya menziarahi makam ayah saya, Assalamualaikum, maka kita bisa mengucapkan nama ayah kita. Ataupun kita menziarahi makam nenek kita, maka kita bisa mengucapkan salam terhadap nenek kita tercinta. Setelah itu maka kita bisa mulai untuk membacakan doa-doa khusus untuk ahli kubur.